Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membuat video mengenai tugas etika profesi keteknikan, yang dimana kita akan membahas 4 wadah organisasi profesi beserta kode etiknya. Saya Irpi Desta Mutiara Putri dengan NIM J1B020040. Saya Humaira dengan NIM J1B020034. Nah, di sini saya akan menjelaskan wadah organisasi profesi yang pertama, yaitu PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI tahun 1932. Nah, adapun kode etik pendidik atau PGRI yaitu 1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak murid. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam, guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. 8. Guru secara bersama-sama memelihara, membimbing, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, adapun wadah organisasi yang kedua yaitu IBI atau Ikatan Bidan Indonesia. Dalam sejarah bidan Indonesia menyebutkan bahwa tanggal 24 Juni 1951 dipandang sebagai hari jadi IBI. Pengukuhan hari jadi IBI didasarkan atas hasil konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta 24 Juni 1951, merupakan praksa bidan-bidan senior yang berdomisili di Jakarta. Konferensi bidan pertama berhasil meletakkan landasan yang kuat beserta arah yang benar bagi perjuangan bidan selanjutnya, yaitu mendirikan sebuah organisasi profesi bernama Ikatan Bidan Indonesia atau yang sering disingkat IBI. Nah, adapun kode etik Ikatan Bidan Indonesia, kode etik Bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia ke-10 tahun 1986. Kode etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukaddimah, tujuan, dan bab. Secara umum, kode etik berisikan 7 bab. Ketujuh bab tersebut dapat dibedakan menjadi 1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Yang kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah bangsa dan tanah air. Dan yang ketujuh yaitu penutup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode etik hakim, yang dimana diatur dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial. Adapun prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan ke dalam 10 aturan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berperilaku adil. Berperilaku adil di sini bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Yang kedua yaitu berperilaku jujur, yang dimana kejujuran ini bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membandingkan kesadaran dan hakikat yang hak dan yang batil. Yang ketiga yaitu berperilaku arif dan bijaksana. Berperilaku arif dan bijaksana bermakna bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan kondisi dan situasi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Yang keempat yaitu bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Selanjutnya yang kelima yaitu berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Yang keenam, bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini yang bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut. Yang ketujuh yaitu menjunjung tinggi harga diri. Harga diri di sini bermakna bahwa pada diri manusia meletakkan martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Dan yang ke-8 di sini berdisiplin tinggi. Disiplin tinggi bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Kesembilan, berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Yang ke-10, bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad oleh melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Adapun etika dalam berbisnis, diantaranya yang pertama jujur. Jujur adalah salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika Anda sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak jujur, maka reputasi bisnis Anda akan hancur dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu bersikap dewasa. Anda perlu menjauhkan sikap kekanak-kanakan dan tidak mengedepankan ego diri sendiri. Yang ketiga, bertingkah laku baik. Bertingkah laku baik menjadi salah satu etika yang paling diperhatikan. Soalnya ini yang paling terlihat dalam berinteraksi dengan rekan bisnis Anda. Yang keempat, menggunakan pakaian yang rapi. Pakaian menjadi salah satu etika dalam berbisnis yang paling bisa dilihat oleh mata. Jangan menggunakan pakaian yang kusut, kaos, atau yang menggunakan warna yang mencolok. Kalau bisa ditambah dengan parfum, agar saat ketemu orang lain bisa nyaman, terhindar dari yang namanya bau yang kurang enak. Yang kelima, menyebutkan nama. Menyebutkan nama menjadi salah satu etika ketika berkenalan dengan orang baru. Tujuannya agar mereka ingat siapa nama kita. Kalau Anda memiliki kartu nama, itu menjadi poin plus. Yang keenam, menggunakan bahasa yang baik. Dalam pemilihan bahasa juga perlu diperhatikan. Hindari menggunakan bahasa yang kasar, mengandung unsur sara, dan obrolan-obrolan yang bersifat pribadi. Yang ketujuh, bersikap sopan. Agar mendapatkan kesan yang baik kepada rekan bisnis Anda, usahakan bersikap sopan dan santun. Kesan pertama ini nantinya akan selalu diingat oleh rekan bisnis Anda. Jika pertama sudah jelek, maka selanjutnya tidak akan baik. Yang kedelapan, berdiri saat berkenalan. Nah, kalau ini masih
ada hubungannya dengan menyebutkan nama tadi. Etika dalam berkenalan, usahakan berdiri sambil berjabat tangan dan menatap wajah rekan kenalan Anda. Yang ke-9, selalu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berucap terima kasih. Ini menjadi salah satu apresiasi kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, tuan rumah yang membayar. Jika Anda ketemu di luar dan sebagai tuan rumah, Anda perlu sadar bahwa Anda adalah yang bertanggung jawab penuh untuk membayar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai 4 wadah organisasi profesi beserta kode etiknya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.